Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Rifki Fatoni, NIM 0801032001 dari Prodi Manajemen A. Yang pertama, logika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dari kata logik yang berhubungan dengan kata logos yang berarti ucapan atau pikiran yang diucapkan secara lengkap. Logika adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Logika alamiah. Logika alamiah merupakan mengarah pada tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan salah dan benar atau harus dan tidak. Contoh, si A yang paham psikologi mengatakan bahwa agama bukanlah penentu perilaku. Agama bukanlah perilaku. Agama tidak bisa mengubah perilaku manusia yang buruk menjadi perilaku yang baik. Logika akademis atau ilmiah. Logika ini dimaksud untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Contoh, sesudah mempelajari pendapat orang lain yang mengatakan Pancasila tidak mampu mengatasi korupsi, jadi Pancasila harus diganti Pancasila, maka si A berpendapat itu logika yang salah. Sebab korupsi bukan karena Pancasila dan bukan karena agama, melainkan karena faktor manusia yang memiliki moral yang buruk serta gen yang buruk. Yang kedua, definisi. Definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi, diartikan sebagai uraian pengertian yang berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Selanjutnya, cara membuat definisi. Definisi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, definisi sebisa-bisanya singkat, tetapi jangan terlalu luas atau terlalu sempit. Yang kedua, definisi tak boleh sirkular atau berputar-putar. Yang ketiga, definisi itu mesti general atau umum. Yang keempat, definisi tak boleh memakai metafor, ibarat kata figuratif, pengembaraan kata yang obskurat, menggunakan perkataan gaib atau samar. Yang kelima, definisi tak boleh memakai kalimat negatif. Contohnya, masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mendiami suatu wilayah. Yang ketiga, qadiyah. Qadiyah adalah pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Macam-macam dan contohnya. Yang pertama, syartiyah atau keputusan yang diambil berdasarkan hasil dari analisis data. A. Mutasilah. Maujibah. Contoh, jika sudah pukul 20.15 pintu rumah saya akan tutup. Yang kedua, salibah. Tidaklah jika cuaca bagus, sinyal akan buruk. Yang B. Munfasilah. 1. Maujibah. Contohnya, ada kalanya halaman rumahku bersih, ada kalanya kotor. Yang kedua, salibah. Tidaklah terkadang manusia itu bersungguh-sungguh belajar atau pemalas. Selanjutnya, hamliyah atau keputusan di mana predikat diakui atau dipungkiri tentang subjek secara mutlak tanpa syarat. Yang pertama, kuliah. 1. Mujibah. Contoh, semua umat Islam melakukan sholat 5 waktu. Yang kedua, salibah. Contoh, semua saipu tidak dapat bergerak cepat. Selanjutnya, juz'iyah. Yang pertama, maujibah. Contoh, sebagian laki-laki berambut panjang. Yang kedua, salibah. Contoh, sebagian perempuan tidak memakai jilbab. Yang keempat,
cara membuat penyimpulan. Yang pertama, pengambilan kesimpulan dengan cara lain haruslah mempertahankan bahwa cara lain tersebut merupakan sebuah tautologi dan bukan kontradiksi. Yang kedua, model silogisme. Ada beberapa macam, maka oleh sebab itu dalam penggunaannya disesuaikan dengan premis-premisnya sehingga dapat disimpulkan dengan benar dan baik. Yang ketiga, premis pada silogisme merupakan sebuah pernyataan majemuk implikasi dan kontraposisi implikasi yang mempunyai nilai kebenaran ekuivalen. Dan 4, kesimpulan pada silogisme merupakan pernyataan tunggal sebagai alasan pada premis awal yang diimplikasikan dengan pernyataan tunggal sebagai konklusi pada premis akhir ataupun dengan kontraposisi. Contoh penyimpulan tidak langsung. Jika hari ini tidak hujan, saya akan ke rumah paman. Itu premis mayor. Kalau yang premis minor, hari ini tidak hujan, maka saya akan ke rumah paman, termasuk kesimpulan. Yang penyimpulan langsung, semua warga negara Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada warga negara Indonesia yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.